Saya masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita bisa tidak sih atau memang mau tidak sebenarnya memutus korupsi di Indonesia, khususnya kepala daerah? Silakan Pak Ondo. Kalau model sistem pengawasannya seperti ini, saya kira tidak bisa Bung Leo. Ini udah yang keempat ini di sejak awal tahun ini sampai sekarang kalau saya tidak salah. Yeah. Bagaimana itu memutus? Bupati Tulungagung Bung Gatut ini, Gatut ya namanya ya, Yeah, kalau nggak Gatut. salah. Kepala ini sama dengan kepala preman. Semua orang OPD di bawahnya 16 itu dipaksa bayar, dipaksa ini kalau nggak dipecat sebagai ASN. Yeah. Enak aja Yeah. gitu. Jadi benar-benar jadi kepala preman di sana. Ini sudah yang keempat hingga April sekarang. Mungkin ini kalau saya bisa bilang, retret itu gagal. Partai juga gagal. Partai itu jangan cuma memecat aja kader-kadernya. Apalagi kalau kebetulan kalau saya nggak salah ini dari partainya Gerindra kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Kenapa tidak jerah? Karena perampasan aset tidak jalan. Hukumannya di bawah 4 tahun rata-rata. Jadi ini nggak akan jerah-jerah. Jadi jangan kita bahas lagi kalau begini capek Metro TV dan saya teriak-teriak. Ntar bulan depan ada lagi nih Bung Yo. Jadi mungkin cara memutusnya supaya efektif ya hukumnya seberat-beratnya. Dan kalau perlu naturalisasi kali seperti sepak bola untuk mencari yang terbaik untuk menjadi kepala daerah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Mungkin sudah geram ya Pak Ondo nih Bang Elman. Kalau perlu naturalisasi kan, sewa orang dari luar untuk jadi kepala daerah. Bagaimana Bang? Ya, kalau sistemnya masih seperti ini, mau disewa dari Antartika juga sama aja. Berubah juga ya? Orang baiknya akan berubah juga gitu? Kalau sistemnya kayak seperti sekarang, mungkin bisa berubah kalau katakanlah misalnya, gimana kalau pemerintah katakanlah mengurangi atau mengamputasi kewenangan yang ada pada kepala daerah. Oh. Misalnya katakanlah untuk penentu pemenang proyek misalnya, tender. Nah, itu amputasi aja. Jadi tidak lagi bisa. Jadi dari bupati itu hanya kebijakannya aja. Oh. Jadi dia tidak bisa cawe-cawe. Kalau dia bisa cawe menentukan, nah situlah fee dan sebagainya kan. Kalau diamputasi Bang, nanti orang mempertanyakan, loh ini kan kita sudah otonomi daerah. Bagaimana otonomnya kalau kemudian kewenangan itu juga dihilangkan? Loh, bukan, gitu Bang? Bukan, kewenangan itu diserahkan kepada tim. Oh, jadi tidak hanya satu orang saja? Tidak seorang. Atau misalnya katakanlah dibentuk katakanlah ad hoc misalnya kan. Dari kampus, dari ini. Untuk meningkatkan pengawasan satu sama lain ya? Dari LSM, kan begitu kan. Nah, kedua mungkin juga kita amputasi juga kewenangan untuk misalnya promosi jabatan misalnya, ASN kan gitu kan. Sehingga tidak kejadian seperti di Tulungagung ini. Jadi tidak ada lagi misalnya balas budi dan sebagainya kan. Jadi dia tidak bisa lagi memperjualbelikan jabatan itu kan gitu kan. Gitu. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kemudian tadi Pak Ondo kan juga mengatakan diperberatlah hukumannya. Kita masih bisa berharap tidak dalam kondisi sekarang peradilan bahwa tanpa misalnya undang-undang perampasan aset atau yang lain-lain yang membuat mereka takut, ini penghukuman ini akan menjerakan koruptor, Bang? Ya, katakanlah kalau misalnya hukuman itu, kalau hanya 15 tahun, 10 tahun, buat mereka enteng. Enteng, Bang? Nah, apalagi ada remisi kan? Oh iya. Kalau katakanlah ada standar misalnya, berapapun korupsinya, mau 1 M, mau 1 triliun, minimal seumur hidup. Wah. Wah itu. Wah. Kedua mungkin pemiskinan itu. Apapun caranya. Yeah. Bagaimana cara untuk memiskinkan para koruptor?